Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galitri Prastio dengan NIM 2351338 dari kelas Kewirausahaan Syariah kelas D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alasan saya mengapa saya memilih dua model bisnis dari wirausahaan Muslim ini dan model bisnisnya seperti apa. Yang pertama, baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan alasan saya mengapa saya memilih dua model bisnis ini. Dua model bisnis dari wirausahaan Muslim yang saya pilih itu, yang pertama itu adalah Kopi Klotok Yogyakarta dan yang kedua Gudeg Yujum Yogyakarta. Dan alasan pertama saya memilih dan alasan pertama saya mengapa memilih dua model bisnis ini yaitu yang pertama karena kekhasan dan keunikan yang dimiliki dari dua model bisnis ini, yaitu Kopi Klotok dan Gudeg Yujum Yogyakarta. Yang mana dua model bisnis ini tuh bergerak di bidang kuliner. Dan kekhasan yang dimiliki dari yang pertama itu Kopi Klotok Yogyakarta itu, yang pertama dari tempat penjualannya, yang mana bangunan warung Kopi Klotok ini memiliki bangunan yang kuno dan sederhana seperti rumah tradisional di Jawa. Dan di luarnya itu disuguhkan pemandangan persawahan dan bisa melihat view langsung Gunung Merapi. Lalu untuk keunikan yang dimiliki warung Kopi Klotok Yogyakarta ini, yang pertama itu dari kopi klotoknya, yang mana kopi klotok ini hanya tersedia atau hanya bisa didapati di warung Kopi Klotok Yogyakarta itu sendiri. Yang mana kopi klotoknya itu saat direbus di dalam panci itu di atas tungku arang tuh menimbulkan tuh bunyi klotok 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 tuh saat mendidih, dan itu tuh yang menjadi keunikan tersendiri dari kopi klotok ini. Lalu untuk kekhasan atau keunikan yang dimiliki dari Gudeg Yujum Yogyakarta, yang pertama tuh kekhasan dari eh, sajian atau menu yang disajikan oleh Gudeg Yujum, yang mana ya, dari namanya saja itu sendiri gudeg, yang dijual menu utama di sini itu pasti gudeg, dan kekhasan yang dimiliki itu gudegnya itu yang merupakan makanan khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga tuh keunikan yang dimiliki oleh Gudeg Yujum Yogyakarta itu sendiri itu dari olahannya yang unik, karena gudegnya tuh diolah bersama dengan kuah santan kental areh, ayam, telur, tahu, dan sambal krecek. Dan ini membuat pe, apa pelanggan atau wisatawan yang datang ke Jogja ini ingin mendatangi Gudeg Yujum itu sendiri, dikarenakan kita tuh bisa mendapatkan momen nostalgia atau bisa merasakan masakan tradisional lagi di Gudeg Yujum Yogyakarta ini sendiri. Lalu alasan kedua saya mengapa memilih dua model bisnis ini yaitu Kopi Klotok dan Gudeg Yujum Yogyakarta itu dari minat dari pelanggannya yang tinggi. Yang mana yang kita ketahui dua bisnis ini Kopi Klotok dan Gudeg Yujum Yogyakarta itu memiliki minat pelanggan dan memiliki jumlah pelanggan tuh yang sangat tinggi. Yang pertama tuh dari Kopi Klotok. Itu tuh di setiap harinya, apalagi di penghujung minggu atau di weekday. Pengunjung atau pelanggan yang berdatangan tuh bisa sangat ramai. Apalagi untuk di hari-hari libur nasional. Yang mana Kopi Klotok ini sangat dipenuhi oleh pelanggan, apalagi bis-bis dari luar kota yang membawa wisatawan-wisatawan dari luar kota. Dan juga Gudeg Yujum itu tuh memiliki minat pelanggan yang tinggi karena Gudeg Yujum ini sendiri udah menjadi ikon dari kota Yogyakarta saat apa wisatawan atau warga-warga dari luar Yogyakarta saat berlibur di Yogyakarta pasti mendatangi bisnis Gudeg Yujum ini untuk mencoba atau
merasakan dari gudeg Ujum. Jadi eh, dari dua bisnis model ini, alasan saya mengapa mengambil dua model bisnis ini itu karena minat pelanggannya yang tinggi. Jadi itu membuat saya penasaran eh, untuk mengulik tentang dua model bisnis ini. Lalu alasan saya yang ketiga itu karena di sini nih kita bisa mendapatkan pengalaman kuliner yang lengkap dari kopi klotok dan gudeg Jujum. Itu tuh kita bisa mendapatkan pengalaman kuliner yang lengkap. Yang pertama dari kopi klotok itu sendiri, kita bisa merasakan kopi klotok khas dari warung kopi klotok itu sendiri. Dan yang kedua, itu pisang goreng yang dijual oleh kopi klotok ini. Dan juga kopi klotok ini menyediakan masakan atau olahan masakan tuh masakan tradisional khas Jawa. Dan yang mana tuh saat kita datang ke sini tentu kita bisa mendapatkan pengalaman yang lengkap, bisa merasakan makanannya yang tradisional, apalagi gudeg Yujum yang kita ketahui sendiri gudeg itu kan juga makanan tradisional dulunya dan sekarang tuh menjadi makanan khas daerah istimewa Yogyakarta. Lalu selanjutnya tuh alasan terakhir saya mengapa mengambil dua model bisnis ini yaitu Kopi Klotok dan Gudeg Yujum Yogyakarta itu karena kita bisa mendapatkan nilai nostalgianya saat kita datang ke Kopi Klotok dan Gudeg Yujum seperti di penjelasan alasan saya yang ketiga tadi itu kita itu bisa mendapatkan pengalaman kulinernya eh, terutama nih untuk para perantau atau anak-anak kuliahan yang kuliah di Jogja dan berada jauh di rumah. Itu kita bisa mendapatkan nilai nostalgia merasakan masakan tradisional di rumah. Itu bisa kita dapatkan dari Kopi Klotok dan Gudeg Yujum. Baiklah itu penjelasan tentang alasan saya mengapa mengambil dua bisnis ini yaitu Kopi Klotok dan Gudeg Yujum Yogyakarta. Baik, selanjutnya itu penjelasan mengenai analisis model bisnis dari kedua model bisnis yang saya ambil ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis model bisnis tentang Kopi Klotok Yogyakarta. Eh, yang kita ketahui, seperti di awal tadi, bisnis Kopi Klotok ini bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Dan tentu dari setiap bisnis kuliner ini memiliki customer segmen atau target atau pelanggan. Dan bisnis warung kopi klotok ini itu tuh tidak ada menentukan spesifikasi atau pelanggan yang dispesifikasikan atau yang dikhususkan dari kopi klotok ini. Karena kopi klotok ini target pelanggannya itu adalah semua kalangan yang bisa untuk mencoba atau mendatangi warung kopi klotok ini. Mulai dari masyarakat Yogyakarta, pelajar dan mahasiswa yang berada di Yogyakarta, dan terutama tuh pendatang atau wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta. Lalu value proposition atau nilai yang dijual dari warung kopi klotok ini kepada pelanggan yaitu yang pertama itu yang tentunya kopi klotoknya itu sendiri. Yang mana tuh kopi klotok ini nggak mungkin atau nggak bisa kita dapatin di tempat manapun kecuali kita datang ke warung kopi klotok Yogyakarta. Dan yang kedua tuh pisang gorengnya. Yang mana pisang goreng di warung kopi klotok ini sudah menjadi icon lah kalau kita datang ke kopi klotok nih kita harus mencoba pisang gorengnya karena pisang goreng itu memiliki rasa khas tersendiri yang disajikan oleh kopi klotok dan kita tuh nggak bisa dapatin rasa pisang goreng ini di tempat manapun kecuali kita datang ke kopi klotok. Dan yang ketiga tuh suasana nyaman dan damai yang mana kopi klotok ini menyediakan tempat bangunan kuno tradisional seperti rumah tradisional Jawa, dan di luar rumah itu kita tuh mendapatkan view pemandangan sawah dan kita bisa melihat view langsung Gunung Merapi, dan itu tuh menjadi daya tarik pelanggan tuh untuk datang ke Kopi Klotok ini. Lalu yang terakhir tentunya tuh pengalaman tradisionalnya, karena dari penyajiannya rumah bangunan kuno yang ada di Kopi Klotok ini memiliki suasana tradisional Jawa yang autentik tuh, sehingga membuat para tamu tuh kayak merasa nyaman, kayak merasakan pengalaman tradisional lah, vibes-nya tuh terasa.
Nah, untuk channels untuk penjualan warung kopi Klotok ini hanya tersedia di penjualan offline, yaitu beralamat di Jalan Kaliurang kilometer 16, area sawah Pakembinangun, Kecamatan Pakem di Sleman, Yogyakarta. Nah, untuk customer relationship-nya, yaitu hubungan yang dibangun dari pihak kopi Klotok ini kepada pelanggan ini seperti apa. Nah, ini di warung kopi Klotok ini pelanggan tuh disuguhi tuh segelas kopi Klotoknya, dan semua masakan atau menunya itu disajikan dengan sistem prasmanan. Jadi pelanggan yang datang tuh seperti tamu yang berkunjung ke rumah. Jadi pelanggan tuh bebas mengambil sendiri makanan apa yang mereka inginkan karena sudah disediakan melalui sistem prasmanan. Nah, juga untuk di kopi Klotok ini nggak ada kita tuh catatan atau nota memesan untuk ke kopi Klotok nih. Kita tuh cukup datang dan langsung mengambil makanan yang sudah disediakan secara prasmanan itu. Dan untuk pembayarannya itu di akhir setelah kita menikmati dan merasakan semua makanan dan minumannya, lalu kita datang ke kasir dan eh, menyetorkan apa aja yang udah kita makan dan udah kita minum. Dan pembayarannya di sini tuh bisa melalui cash dan bisa juga melalui via transfer atau non tunai. Dan yang terutama tuh dan yang poin penting di sini tuh wanita hamil tuh yang datang ke Kopi Klotok itu tuh dapat perlakuan istimewa, diberikan makanan gratis dan minuman apapun yang dipesan oleh wanita hamil. Lalu untuk sumber pendapatan dari warung kopi Klotok ini ya itu dari penjualan makanan dan minuman khas yang mereka jual seperti pisang goreng, kopi Klotok dan masakan-masakan tradisional lainnya. Nah, untuk key resources atau sumber daya yang dibutuhkan oleh warung kopi Klotok ini yaitu sumber daya personalia, yaitu karyawan. Karena kopi Klotok ini kan bisnis yang bergerak di bidang kuliner, dan untuk mengolah atau membuat masakannya itu membutuhkan tenaga fisik, yaitu karyawan tersebut untuk mengolah makanan dan minuman yang dijual dan melayani pelanggan saat berjualan. Nah, untuk key activitiesnya, warung kopi Klotok ini menggunakan sistem handmade, yang mana semua olahan masakan dan minumannya itu diolah atau diproduksi sendiri oleh karyawan dari kopi Klotok. Nah, untuk key partnership-nya itu pemasok bahan baku dari warung kopi Klotok ini yaitu pasar tradisional, yang dimana semua bahan baku yang dibutuhkan tersebut tuh tersedia di pasar. Nah, untuk pisang gorengnya, pihak kopi Klotok tuh ada pemasok dari warga yang memiliki kebun pisang, dan warga yang memiliki kebun pisang tersebut tuh nggak boleh menjual pisangnya kecuali ke warung kopi Klotok ini. Nah, untuk cost structure atau biaya yang dikeluarkan oleh warung kopi Klotok ini itu ada fixed cost, variable cost, dan overhead cost. Nah, untuk fixed cost-nya itu yang pasti yang pertama gaji karyawan, itu yang kedua biaya bahan baku atau produksi. Nah, untuk biaya variabelnya itu biaya pemeliharaan untuk alat-alat dapur, furniture, fasilitas umum seperti toilet dan parkiran. Nah, untuk biaya overhead-nya itu ada biaya listrik, biaya air, biaya gas, dan biaya sampah. Nah, lanjut tuh ke analisis model bisnis Gudeg Yujum, Yogyakarta. Nah, untuk customer segmennya, sama seperti warung kopi Klotok tadi, Gudeg Yujum ini nggak ada menargetkan atau menspesifikasikan pelanggan yang diinginkan. Untuk Gudeg Yujum ini, semua kalangan atau semua orang tuh bisa menjadi target pelanggan dari Gudeg Yujum. Terutama yang paling utama itu adalah wisatawan lokal dan mancanegara. Lalu value proposition atau nilai yang diberikan oleh Gudeg Yujum itu kepada pelanggan. Yang pertama tuh kualitas rasa masakannya itu yang terbaik. Karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gudeg di sini itu adalah bahan-bahan yang berkualitas. Mulai dari telur yang digunakan telur bebek asli dengan diolah oleh bumbu tradisional, dan semua masakannya ini diolah dengan bumbu resep tradisional yang menciptakan rasa khas gudeg dari dulu sampai sekarang tuh masih terjaga. Nah, selanjutnya tuh kemasan khasnya, yaitu penggunaan besek atau keranjang bambu. Ini nih menjadi nilai jual yang diberikan oleh Gudeg Yujum kepada pelanggan. Sehingga pelanggan yang membungkus atau membawa pulang gudeg ini merasakan nilai khas atau nilai tradisional dari gudeg Yujum ini.
Nah, lalu untuk penjualannya Gudeg Yujum tuh sekarang ada dua brand dengan manajemen yang berbeda. Yang pertama tuh Gudeg Yujum Pusat dan Gudeg Yujum Wijilan 167. Penjualannya tuh tersedia di offline di setiap kota Yogyakarta dan ada penjualan online yaitu penjualan gudeg kaleng yang tersedia di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Terus untuk customer relationship-nya itu pelayanan yang ramah dan sopan. Karena karyawan di sini tuh semua melayani secara tulus agar pelanggan tuh merasa nyaman dan aman ketika berada di Gudeg Yujum. Nah, yang kedua tuh dari nilai nostalgianya. Saat pelanggan datang ke Gudeg Yujum ini kayak bisa merasakan kembali momen atau kenangan indah saat memakan gudeg di saat kecil. Nah, lalu untuk sumber pendapatan dari Gudeg Yujum itu dari penjualan langsung makanan dan minuman yang dijual langsung. Dan juga sumber pendapatannya dari oleh-oleh seperti gudeg kaleng tuh yang bisa menjadi oleh-oleh saat eh, wisatawan lokal tuh datang dan ingin membawa pulang gudegnya. Lalu sumber pendapatan lainnya itu dari event atau catering yang membutuhkan jasa gudeg Yujum. Nah, untuk key resources-nya atau sumber dayanya yang dibutuhkan oleh Gudeg Jujum sama seperti warung kopi Klotok tadi yaitu sumber daya personalnya yaitu karyawan karena semua masakan dan olahannya itu eh, diproduksi dan diolah oleh karyawan itu sendiri dan juga untuk melayani pelanggan saat proses penjualan. Nah, untuk key activities-nya Gudeg Jujum tuh menggunakan sistem handmade. Semua olahan masakan dan minumannya tuh diproduksi sendiri oleh karyawan Gudeg Jujum itu sendiri. Nah, untuk key partnership-nya semua pemasok bahan dari gudeg Yujum ini adalah pemasok lokal dan mereka tuh yang sudah menjalin kerjasama untuk setiap harinya tuh mengantarkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh gudeg Yujum. Nah, gudeg Yujum ini juga bekerja sama melalui platform online yaitu pesan antar makanan yang membantu saat penjualan gudeg Yujum tuh secara online. Nah, untuk cost structure atau biaya yang dikeluarkan oleh gudeg Yujum tuh sama seperti yang warung kopi Klotok tadi ada fixed cost, variable cost, dan overhead cost. Nah, untuk fixed cost-nya itu gaji karyawan dan biaya bahan baku produksinya. Nah, untuk biaya variabelnya, biaya pemeliharaan untuk alat-alat dapur, furniture, fasilitas umum. Lalu untuk biaya overhead-nya tuh yang dikeluarkan oleh Gudeg Yujum tuh ada biaya listrik, biaya air, biaya gas, biaya sampah, dan biaya pajak. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang analisis model bisnis dan alasan mengapa saya memilih dua model bisnis ini dari wirausahawan Muslim. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.